Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita para hamba agar kita terus berada di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan masih membahas tentang kitab Minhajul Muslim, dan dalam bab akidah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab-adab di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, adab di dalam memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah sekaligus melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Setelah kita menyebutkan dua adab bagi orang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah memiliki ilmu tentang apa saja yang ingin dia perintahkan manusia dengannya dan dia larang mereka darinya. Sekaligus juga memiliki ilmu tentang metode yang tepat yang akan digunakan di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus ia memiliki ilmu tentang kondisi yang menjadi objek dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang telah kita juga bahas adalah hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang berlaku hati-hati di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, yaitu berhati-hati dengan cara dia melaksanakan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang manusia darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan adab yang ketiga yang mesti dimiliki oleh seorang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu an yakuna hasanal khuluqi haliman ya'muru birrifqi wa yanha billini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab dan akhlak berikutnya yang mesti dimiliki oleh seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah dia seorang yang bagus akhlaknya, yang dia halim, lemah lembut sifatnya, sikapnya, bahkan bukan hanya lemah lembut, bahkan memaafkan ya kesalahan orang-orang terhadap dirinya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau memerintah, maka memerintah dengan kelemah lembutan. Begitu juga ketika melarang, maka melarang dengan kelemah lembutan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ini sikap yang mesti dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh orang yang akan beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu akhlak mulia, baik akhlaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan 3 hal, diantaranya adalah berakhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, iringkanlah keburukan dengan kebaikan pasti menghapuskannya, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sebaik-baiknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berakhlak kepada bergaul dengan manusia. Nah, ini diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul dengan akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk pergaulan tersebut adalah berinteraksi dengan mereka dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah, melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka itu harus dengan akhlak yang mulia, ya. Nah, akhlak yang mulia itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh para ulama, itu ada 4 cakupannya. Yang pertama adalah badrun nada, yang kedua adalah kaful adha, yang ketiga adalah ihtimalul adha, kemudian yang keempat adalah talaqatul wajhi. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, keempat hal tersebut adalah badrun nada, ini yang pertama, yaitu memberikan kebaikan kepada mereka. Apa saja yang merupakan kebaikan yang ada pada kita, maka bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan kepada mereka, harta kita, jika memungkinkan demikian. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan kebaikan, maka ini akan membuat condongnya hati kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu. Hadis Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai. Nah, pemberian-pemberian yang dilakukan oleh seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka ini akan memudahkan dirinya agar bisa diterima apa yang menjadi tujuannya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut, sehingga orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar ini akan bisa mengikuti apa yang diinginkannya, perintah yang diperintahkan olehnya, maka ini akan dilaksanakannya, larangan yang dilarangnya, maka ini akan ditinggalkannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu dari bentuk husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, yaitu menahan diri dari mengganggu orang lain, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ketika tidak mampu untuk memberikan kebaikan, maka tentunya jangan menyakiti orang lain dengan perbuatan, begitu juga dengan anggota badan dan apa saja yang bisa menyakiti mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk merupakan bentuk akhlak yang mulia, tidak memberikan gangguan kepada orang lain, lebih-lebih mereka yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang ketiga berikutnya adalah ihtimalul adha, yaitu bersabar menanggung gangguan orang-orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Bisa jadi dikarenakan ketidakterimaan mereka, begitu juga marahnya mereka,
sehingga mereka berlaku buruk kepada orang yang memberikan nasihat kepada mereka, yang beramar ma'ruf dengan mereka. Padahal ya, bila dilihat hakikatnya, maka ini merupakan bentuk peduli dan empati kepada saudara seiman, tidak ingin saudaranya itu terluputkan kebaikan darinya dan tidak ingin ya keburukan itu menimpanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun dikarenakan ketidaktahuan dari saudara-saudara seiman, ya terkadang mereka terusik dengan kebiasaan yang meninggalkan kebaikan-kebaikan dan berinteraksi dengan keburukan dan kemungkaran. Nah, ketika ada orang yang mengingatkan mereka, ya mestinya mereka itu ya merasa berterima kasih dan bersyukur atas peringatan tersebut, dan sebagai konsekuensi keimanan tentunya mereka akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Namun begitulah, demikianlah ya, terkadang nafsu ya mendominasi mereka, syaitan mengganggu dan menggoda mereka, membisiki mereka, sehingga mereka harus membalas ya bentuk empati dan peduli itu dengan ya keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Oleh karenanya seorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang manusia dari keburukan dan kemungkaran, maka hendaklah mereka memiliki akhlak yang mulia, yaitu diantaranya ihtimalul adha, ya menahan gangguan, ya bersabar terhadap ya gangguan dari orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri. Nah, ini tentunya juga merupakan bentuk ya akhlak yang mulia. Nah, tentunya jangan sampai orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini tampangnya bengis, ya, tampilannya sadis. Nah, kita katakan yang seperti ini tentu akan membuat orang lari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya ini merupakan bentuk kebaikan, ya, bentuk kebaikan, hanya saja tanpa modal harta, ya. Demikian. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariqin. Kata Nabi SAW, janganlah kamu meremehkan ya kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Demikian. Bahkan ya senyum manis yang itu merupakan ya bentuk wajah yang berseri-seri, ya. Senyum manis itu merupakan bentuk wajah yang berseri-seri. Nah, itu dianggap sedekah, ya. Kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan wajah saudaramu yaitu adalah sedekah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi ini akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan manusia dengan kebaikan, ya, mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran. Hendaklah mereka memiliki akhlak yang mulia, ya, dengan cara memberikan kebaikan, ya, kemudian menahan diri dari ya memberikan gangguan, kemudian ya bersabar atas gangguan-gangguan yang diarahkan, ya. Yang ketiga adalah menampakkan wajah berseri-seri dan senyuman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlak yang mulia. Nah, barangkali kita butuh untuk mendapatkan motivasi, ya, tentang akhlak mulia ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik, akhlak yang saleh, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya serta yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ini juga kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu
liutammima salihal akhlaqi, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya adalah untuk menyempurnakan tauhid, ya, untuk menyempurnakan tauhid, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya tauhid itu merupakan salah satu, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah salah satu-satunya hak yang paling tertinggi, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan hak kepada pemilik hak, maka ini merupakan bentuk akhlak mulia, ya. Kita ulangi, ya. Memberikan hak kepada pemilik hak, maka ini merupakan bentuk akhlak yang baik dan mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya apabila seorang hamba dia memberikan hak Allah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan, ya, kepada Allah hak-haknya, maka ketahuilah hamba tersebut dia telah berakhlak mulia kepada Allah. Dan tentunya akhlak mulia bukan hanya kepada Allah, bahkan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidaklah bertentangan bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, juga akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi, ya. Nah, tentunya seorang mukmin, seorang muslim yang dia, ya, beragama dengan agamanya Rasulullah SAW, yang tujuan Rasulullah diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka hendaknya, ya, dia bersemangat untuk menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Lebih-lebih dia sedang mengemban, ya, tugasnya Rasulullah SAW, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Motivasi yang lain, ya, untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, ketahui bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan amal kita, yaitu di timbangan amal mizan, ya, itu melainkan, ya, akhlak mulia. Demikian pula ternyata, ya, akhlak mulia ini bisa menjangkau dan mencapai, ya, derajatnya orang yang berpuasa, begitu juga orang yang sholat, ya. Orang yang puasa ada derajat disebut dengan derajat puasa dan derajat sholat, ya, sholat dan puasa. Nah, ternyata dengan akhlak mulia ini bisa menjangkaunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 5726, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqala min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was-salati, darajata sahibis saumi was-salati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang diletakkan di timbangan mizan, timbangan amal mizan itu yang lebih berat ketimbang husnul khuluq. Masya Allah, ya. Dari sini, ya, kita tahu bahwasanya husnul khuluq ternyata sesuatu yang paling berat di timbangan amal. Masya Allah, ya. Jadi kalau tidaklah seseorang itu mampu untuk bisa dia menjadi seorang ahli sholat, ya, kemudian ahli puasa, ya, karena mungkin kondisional dirinya, ya, yang tidak bisa menjadi seorang ahli sholat yang senantiasa sholat, menjaga sholat fardu, ya, dengan cara berjamaah, ini alhamdulillah wajib untuk dikerjakan, ya, bagi laki-laki di masjid, ya. Hanya saja dia tidak bisa berterusan untuk mengerjakan sholat-sholat sunat yang lainnya.
seperti sholat sunat rawatibnya, ya. Begitu juga sholat sunat yang lainnya seperti sholat duha, tahiyatul masjid, qiyamul lail di malam hari plus dengan witirnya, termasuk itu tahajudnya, demikian, ya. Begitu juga sholat sunat yang lainnya, ya. Ya mungkin dia tidak bisa menjadi seorang ahlus sholat, ya, seorang ahli yang senantiasa melakukan sholat. Baik, begitu juga mungkin orang tersebut tidak bisa dia menjadi seorang ahli puasa, di mana mungkin sulit baginya untuk bisa memulai puasa, ya, apalagi mungkin barangkali kalau dia berpuasa ini barangkali semakin ya merosot bobotnya, demikian, ya, bahkan barangkali menghalangi dari banyak melakukan kebaikan karena mungkin lemasnya, demikian. Ditambah lagi mungkin orang-orang sekitarnya yang tidak berpuasa bersamanya, demikian. Nah ini mungkin memperberat dirinya untuk melakukan puasa sehingga dia tidak menjadi ahli puasa, orang yang senantiasa berpuasa. Namun ya ada peluang besar ya bagi seseorang untuk bisa dia mencapai derajat orang yang berpuasa, demikian pula orang yang sholat, senantiasa sholat, yaitu dengan akhlak mulianya. Kata Nabi SAW, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati. Dan sesungguhnya orang pemilik dari husnul khuluq, yaitu pemilik dari akhlak mulia, benar-benar dia akan mencapai dengan akhlak mulianya derajat orang yang berpuasa dan orang yang senantiasa sholat. Demikian hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak mulia, akhlak yang baik, ya, akhlak yang saleh ini ternyata memiliki keutamaan yang besar, ya, di mana keutamaan dari akhlak yang mulia ini adalah ia merupakan sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal kelak, yaitu mizan. Sekaligus ya akhlak mulia ini pemiliknya akan bisa mencapai derajat orang-orang yang berpuasa, demikian pula orang yang sholat. Masya Allah, ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan taufik kepada kita agar kita bisa berakhlak mulia, memiliki ya akhlak mulia yang senantiasa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya akhlak mulia ini ternyata memiliki dampak baik, ya, fungsi yang nyata di antaranya adalah ini akan bisa memakmurkan negeri-negeri, sekaligus ini pula yang akan bisa menambah usia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya serta yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi yang tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 3767. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammiranna ad-diyara wa yazidanna fil a'mar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silatur rahim, ya, akhlak yang mulia, kemudian bagusnya bertetangga, maka ini benar-benar ya akan memakmurkan negeri-negeri, ya. Kita ingin negeri itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri tersebut dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga stabilitasnya, ya. Maka ini diantaranya ya silaturahim, berakhlak mulia, kemudian ya bagusnya dalam bertetangga, maka ini bisa memakmurkan negeri-negeri, sekaligus wa yazidanna fil a'mari, yaitu bisa menambah pada usia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita sampaikan bahwa maksud dari bertambah usia di sini adalah ya bisa bertambah kualitasnya, yaitu semakin bagus kualitas usianya, ya, banyak kebaikan yang dilakukannya ya dalam usia yang telah Allah berikan kepadanya. Bisa juga maksudnya bertambah usia pada
kuantitasnya, yaitu jumlahnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu betul-betul bertambah ya usianya, yaitu bertambah jumlahnya. Perlu kita ketahui bahwasanya maksud bertambah jumlah usianya adalah yaitu dari ketetapan takdir yang ada di tangan malaikat, yaitu yang bertambah lebih daripada itu. Demikian. Adapun pertambahan usia yang dicatat di Lauhul Mahfuz, maka sesungguhnya catatan di Lauhul Mahfuz ini tidaklah berubah, karena ini adalah catatan induk ya atas takdir-takdir para hamba, maka dia tidak akan berubah catatan ini ya. Baik itu ya catatan yang di dalam catatan para malaikat yang ketika datang dalam perut seorang wanita yang hamil ketika usia kehamilan itu telah mencapai 120 hari atau ya 4 bulan ya, maka datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh, lalu yang mencatat 4 hal, diantaranya ya rizkinya, ajalnya, kemudian amal perbuatannya, dan ya kondisi celaka atau bahagianya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang bisa berubah ya. Adapun yang di Lauhul Mahfuz, maka catatan yang ada di tangan malaikat ini sempurna dicatat oleh Allah beserta dengan perubahannya, bahkan sekaligus dengan sebab-sebab perubahannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Bisa jadi seseorang itu dicatat usianya di tangan malaikat itu berusia 40 ya. Lalu dikarenakan silaturahimnya, dikarenakan baik akhlaknya, karena baiknya dalam bertetangga, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan usianya ya, katakanlah menjadi sekitar 60 demikian, dan itu lengkap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz demikian, beserta dengan ya sebab-sebab ya perubahannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan yang memiliki ya akhlak yang mulia, yang memiliki akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya, wa inna husnal khuluqi la yablughu darajatas shaumi was salati. Kita ulangi, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa inna husnal khuluqi la yablughu darajatas shaumi was salati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1578 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan sesungguhnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu benar-benar akan mencapai derajat ya puasa dan sholat. Masya Allah ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya, jadi semestinya orang yang beriman dia menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, karena itu tuntutan keimanan. Karena ya kesempurnaan iman seseorang ya itu ditunjukkan dengan kesempurnaan akhlak mulianya. Semakin dia sempurna imannya, maka dituntut dia untuk semakin ya menyempurnakan akhlak mulianya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ya akhlak mulia ini akan menjadi sebab seseorang itu ya masuk ke dalam syurga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang ya, disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau di nomor urut hadis ya
1844. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang suka dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu mendatanginya, dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mempergauli manusia dengan sesuatu yang dia suka untuk dipergauli demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan semacam syarat, ya, bagi orang yang pingin masuk surga, ya, dan selamat dari neraka adalah dengan dua syaratnya. Pertama adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia, yaitu bergaul dengan sesama dengan sikap yang ia suka diperlakukan dengan sikap yang sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmatullah, ini tentunya akhlak yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah ya subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa terkait dengan akhlak yang mulia, ya. Yang ini sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika dalam doa iftitah, ya, doa iftitah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Doanya disebutkan di dalam Sahih Muslim di nomor urut hadis 771. Rasulullah dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tatkala beliau berdiri menuju salat, ya maksudnya ketika setelah takbiratul ihram, ya, beliau qala membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, di antara doanya adalah berikutnya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku untuk berakhlak mulia, tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak mulia kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, ya. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk,
tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali engkau. Demikian, ini doanya ya. Kemudian kelanjutan dari doa iftitah ini adalah labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian. Nah, ini doa ya ketika baru saja takbiratul ihram, dan ini merupakan salah satu dari doa iftitah. Demikian. Di antara kandungan atau apa yang disebutkan dalam doa iftitah ini adalah doa permintaan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini butuh untuk diminta para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Bolehkah memisahkan doa ini secara tersendiri ya, yang dibaca mungkin di waktu yang berbeda ya, di waktu-waktu yang mustajab doa, maka saya condong boleh insyaallah taala ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Demikian, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita akhlak yang mulia. Demikian ya. Baik itu ya, kita sebagai seorang dai ya, atau ya muslim biasa ya, namun tetap saja amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap ya kita jalankan semampu kita. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sesungguhnya ya apabila kita melihat kemungkaran, maka kita rubah dengan ya sesuatu yang mampu kita untuk bisa kita lakukan. Ya, kata Nabi SAW sebagaimana yang pernah kita sampaikan hadisnya, hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, siapa saja yang melihat di antara kalian kemungkaran itu, maka rubahlah dengan tangannya, kalau tak mampu maka dengan lisannya, kalau tak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini di antara adab yang ketiga bagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hendaknya seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang saleh. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung ya, silahkan hubungi nomor 0822 8888 6630 ya. Baik. Kita jawab dulu pertanyaan dari saudara kita. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya dan keluarga saat ini sedang bertakziah di rumah keluarga istri di Medan ya. Dan di rumah ini disediakan makan siang di atas meja. Apa hukumnya jika saya makan hidangan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakan makanan atau mengadakan makan-makan ya, bukan dari pihak keluarga orang yang mendapatkan kemalangan berupa kematian, maka ketahuilah ini sesungguhnya sesuatu yang melanggar akhlak yang mulia ya. Ya, bagaimana bisa kita menyantap makanan ya sementara ahlu musibah tersebut tidak sanggup untuk makan karena sibuk ya hati mereka dengan kehilangan orang yang dicintainya ya. Demikian ya, oleh karenanya
ya tidak layak ya bagi yang bukan keluarga untuk turut serta makan ya di rumah ahlu musibah tersebut. Demikian ya. Selain juga hal itu merupakan bentuk niyahah sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Jarir radhiyallahu an, kunna na'udu al-ijtima'a fi baiti ahli al-mayyiti wa sina'at at-ta'am minan niyahati. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ya kami menganggap kumpul-kumpul di rumah ya ahli musibah, begitu juga membuat makanan ya untuk orang-orang yang hadir ketika itu termasuk meratap. Demikian ya. Baik ya. Adapun bagi keluarga maka tentunya ini tidak masalah ya, karena mereka termasuk orang yang mendapatkan musibah tersebut ya. Nah, demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para sahabat yang lainnya ya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahum ma yusghiluhum ya. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, disebutkan dengan keluarga Ja'far ya. Alu Ja'far. Ini banyak, kalau alu Ja'far berarti keluarga Ja'far. Ini banyak keluarga Ja'far ya. Ya. Bukan hanya ya anak dan istrinya, tapi alu yaitu keluarga Ja'far ya. Ini adanya keluarga besar begitu ya. Nah, ini dibuatkan makanan untuk mereka agar mereka bisa makan. Apa alasannya? Karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Demikian. Jadi bagi keluarga ya yang punya hubungan kekerabatan dengan mereka, maka ini boleh untuk mereka makan ya. Demikian, seperti itu. Adapun yang bukan keluarga, maka tentunya tidak pantas dan tidak layak untuk makan di tempat ahli musibah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Seorang anak berwakaf atau bersedekah dengan niat untuk orang tuanya, otomatis si anak juga mendapatkan pahala. Betul. Pertanyaannya, apakah sama nilai pahala yang anak dapatkan ketika dia beramal tanpa dia niatkan untuk orang tuanya, Ustaz? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa seorang anak yang beramal dengan amal kesolehan ya, baik itu diniatkan untuk orang tua pahalanya ataupun tidak, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari sang anak tersebut ya, tanpa mengurangi pahala sang anak, dan sama ya demikian tanpa mengurangi pahala sang anak. Jadi apa yang didapatkan oleh sang anak didapatkan pula oleh orang tuanya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Demikian ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan di antara yang diusahakan manusia itu adalah anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum min atyabi kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian ya. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Ahmad ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan Rasulullah juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu wafat, meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Kemudian kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya anak apabila beramal kesolehan maka dia akan dapatkan ya, orang tuanya akan mendapatkan ya pahala dari sang anak tersebut ya.
ya sama, diniatkan ataupun tidak diniatkan. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz sekeluarga. Maaf Ustadz, ada pertanyaan. Ya, semoga bisa dibantu. Jazakallah khairah wa anti fa jazakallahu khairah. Bagaimana cara menyikapi suami yang berpenghasilan haram? Fulanah telah mengenal manhaj salaf beberapa tahun setelah menikah dengan suami. Di awal kenal sunnah, suami mau ikut kemauan istri mengenal sunnah, namun dalam kondisi terpaksa. Akhirnya karena ekonomi yang sulit akhir-akhir ini, suami terpaksa kembali lagi ke jalan yang salah, mencari uang dengan cara yang haram, yaitu bermain musik. Na'udzubillah min dzalik. Apabila diingatkan maka suami akan marah. Apa yang harus dilakukan sementara Fulanah masih mencintai suami dan tidak ingin bercerai? Kondisi Fulanah juga tidak bekerja, hanya dagang-dagang kecil saja. Demikian. Bismillah, tidak ada pilihan bagi sang istri tersebut untuk dia bersabar dan bersabar pula untuk terus menasihati suami, ya. Bersabar ya untuk menasihati suami dan bersabar juga dalam kondisi seperti itu. Adapun penghasilan yang didapatkan oleh suami itu haram bagi suami namun halal bagi istri. Mengapa halal bagi istri? Karena perpindahan ya kepemilikan itu dengan cara yang halal, yaitu nafkah. Maka sang istri mendapatkan dari jalur nafkah, dan zat dari uang yang didapatkan itu adalah suci dan halal. Hanya saja cara penghasilannya yang cara mendapatkan yang haram. Demikian. Maka menurut pendapat yang tepat di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ya harta yang didapatkan dengan cara yang haram, ya, namun zatnya adalah suci dan halal. Maka bila dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara yang halal, maka apakah hukumnya juga haram? Ya, seperti mengikuti caranya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram juga dan ada yang mengatakan halal. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan halal. Demikian. Mengapa demikian? Ya karena Rasulullah SAW itu pernah menerima hadiah dari orang-orang kafir, diantaranya wanita Yahudi, dan Rasulullah mengetahui orang-orang Yahudi tersebut berinteraksi dengan cara yang haram, seperti menjual, belikan babi, khamr, demikian. Mereka juga melakukan riba dan seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah berupa di salah satu kisah disebutkan Rasulullah mendapatkan hadiah berupa kambing yang sudah dimasak. Ketika itu Rasul tidak bertanya, ya, bahkan beliau menerimanya, bahkan beliau memakannya. Demikian, seperti itu. Bahkan mengikut sertakan para sahabat ikut memakan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan ini menunjukkan bolehnya karena sudah berpindah kepemilikannya dengan cara yang halal pula. Zatnya suci dan berpindah dengan cara yang halal. Zatnya halal, berpindah dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Berbeda halnya bila zatnya haram, maka kalau berpindah kepemilikannya dengan cara yang halal pula, maka tetap haram. Demikian, ya. Maka halal insya Allah. Cuma ya jangan sampai ya penerimaan tersebut ini terus ya menjadikan suami itu betah melakukan kemaksiatan dan cara yang haram tersebut. Tetap nasihat. Maka saya katakan tadi, bersabar terus, terus doakan ya suami untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Demikian. Nah, solusi yang bisa dilakukan selain bersabar, berdoa, ya, dan memberikan nasihat adalah coba membuka dagang, ya, walaupun kecil-kecil di rumah. Tadi sudah dimulai, alhamdulillah. Maka coba ya ini berlangsungkan seterusnya. Bahkan kalau bisa ditambah modalnya, diperbesar agar
mencukupi kebutuhan rumah tangga ya dengan dagang kecil-kecilan di rumah, demikian. Coba bisa juga mungkin buat kue-kue ya yang bisa juga mungkin dijual di rumah. Seperti itu juga mungkin bisa membuat makanan yang siap saji seperti sarapan pagi ya, mungkin makanan yang siap santap bisa juga diberlakukan ya, atau dihidangkan atau dimasakkan. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk kajian kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita motivasi saudara seiman semuanya, mari kita memiliki aset akhirat untuk menyumbangkan atau berdonasi ya sebagian harta kita untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan arahkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia harta Anda di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.